Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Supardi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Kendal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari semester 5 Prodi PAI, nomor NIM 181111156. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit penjelasan, yaitu program televisi untuk pendidikan yang mempunyai makna keuntungan dan keterbatasannya. Pengertian televisi yaitu televisi berasal dari bahasa Inggris yaitu television, yang berarti menyiarkan gambar dengan gelombang radio. Televisi juga berasal dari kata tele atau visi. Tele artinya jauh dan visi artinya penglihatan. Jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar melalui gelombang radio. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi pendidikan tidak sekedar menghibur, tetapi yang paling penting adalah mendidik. Berdasarkan dari pengertian di atas, yaitu dapat diartikan bahwa televisi pendidikan selain berpotensial dalam mendidik, juga berpotensial dalam menghibur. Biasanya orang yang memperoleh pengetahuan melalui televisi pendidikan lebih mudah memahami dan gampang mengingat, karena secara tidak langsung penonton tersebut melihat serta mendengar terkait materi atau pesan yang disampaikan dalam program tersebut. Televisi pendidikan adalah medium yang sangat bagus untuk membagi informasi dan bahan pendidikan kepada masyarakat secara luas. Teknologi terbaru termasuk komputer dan internet sudah menjadi pilihan utama untuk teknologi pendidikan, dan ada beberapa orang yang kira televisi adalah teknologi lama. Tetapi potensi televisi pendidikan untuk membawa pendidikan ke semua masyarakat di mana mereka duduk belum tentu tercapai. Perkembangan televisi tersebut disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini termasuk mengubah perubahan dunia di Indonesia. Televisi secara tidak formal disebut dengan TV, TV atau TV. Dalam penemuan televisi terdapat banyak pihak penemu maupun inovator yang terlibat. Tujuan dan fungsi televisi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Penyiar Nomor 24 Tahun 1907 Bab 2 Pasal 43, bahwa penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia. Dan fungsinya adalah pada dasarnya televisi sebagai alat atau media massa elektronik yang dipergunakan oleh pemilik atau pemanfaat untuk memperoleh sejumlah informasi, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Televisi sebagai alat pendidikan merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi searah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Televisi dianggap sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik karena alat ini dapat merekam atau menangkap objek gambar hidup yang sebenarnya dari tempat yang jauh, dapat dilihat dan dinikmati oleh pemirsa seolah-olah kejadian itu berada di dalam atau di depan matanya. Perkembangan jaringan penyiaran lewat televisi sejalan dengan perkembangan pada zaman yang begitu pesat, maka informasi dari tempat yang jauh, bahkan dari mancanegara sekalipun, dalam waktu sekejap dapat dilihat dan diikuti perkembangannya. Perbandingan dengan media dan massa lain, kehadiran media massa televisi tidak berarti bahwa massa lain seperti media massa, media cetak, dan media radio terdesak. Justru dengan kehadiran media televisi akan menjadi tritunggal media massa yang tidak ada tandingannya, sebab ketiganya akan saling mengisi kekurangan masing-masing sehingga khalayak dapat semakin lengkap informasi yang diterimanya. Kelebihan TV sebagai media masa depan
atau masa pendidikan, yaitu pasti mempunyai karakteristik tertentu. TV merupakan alat yang digunakan dalam pendidikan, mempunyai daya serap tinggi sehingga program acara yang dapat ditanyakan jika untuk kepentingan pendidikan haruslah selektif. Manfaat kerugian televisi. Manfaat televisi yaitu tidak dapat difungsikan sebagai manfaat dan unsur positif yang berguna bagi pemirsanya, baik manfaat bersifat kognitif, efektif maupun psikomotif. Kerugian televisi yaitu menyia-nyiakan waktu, melalaikan tugas dan kewajiban, menumbuhkan sikap hidup konsumtif, mengganggu kesehatan dan mempengaruhi dan menurunkan prestasi belajar anak. Itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, televisi untuk pendidikan yaitu bermanfaat bila mana seorang yang menontonnya menonton apa-apa yang diajarkan atau yang disiarkan kepada pemirsa. Jika seorang tidak melihat hal yang baik, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.